Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Musfi. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian hewan yang baru aku punya. Nah, namanya Bearded Dragon. Kalau misalkan penasaran kira-kira Bearded Dragon itu apa sih? Tonton terus videonya sampai selesai. Bearded Dragon adalah kadal yang berasal dari Australia. Tapi saat ini di Indonesia pun sudah banyak yang membudidayakannya. Sebenarnya di alam liar, Bearded Dragon ini lebih suka berkeliaran di padang pasir loh. Padang pasir, selain padang pasir juga ada di hutan. Terus juga sama di daerah sabana. Mereka juga suka banget sama lingkungan yang panas dan juga kering. Bearded Dragon ini, BD atau disingkat BD ini sangat bergantung banget loh sama sumber panas dari luar, misalnya untuk misalnya matahari, ataupun kalau misalkan kalian pelihara itu bisa pakai sumber panas UV, pakai lampu pemanas gitu. Nah, untuk apa sih sumber pemanas itu? Nah, Bearded Dragon butuh sumber pemanas untuk meningkatkan suhu tubuh mereka. Makanya kadal yang satu ini kalau di Australia banyak banget ditemukan berjemur di atas batu. Itu berjemurnya juga dalam waktu cukup lama ya, biasanya sih sampai 10 sampai 12 jam per hari. Nah, namun saat cuaca terlalu panas atau mereka ingin menghindari dari predator, mereka biasanya akan menyusup ke dalam lubang-lubang tanah. BD atau Bearded Dragon ini, menurut artikel yang aku baca, itu tuh menjadi peliharaan atau reptil paling populer dipelihara, bahkan mungkin di seluruh dunia. Bearded Dragon ini adalah hewan yang wajib ada di rumah. Itu sih beberapa artikel yang aku baca ya. Soalnya emang pemeliharaannya juga gampang dan sifatnya mungkin ya yang menjadi primadona, karena dia juga nggak terlalu jumping, terus juga agak kalem gitu. Makanya banyak orang yang melihara si BD atau Bearded Dragon ini. Nah, setelah kamu nih tahu gimana kebiasaan dia di alam yang tadi aku jelasin, pasti kamu pengen tahu dong ciri-ciri Bearded Dragon ini apa. Oke, jadi sebelum aku jelasin ciri-ciri khusus atau ciri-ciri si BD atau Bearded Dragon ini, jangan lupa di subscribe dulu ya channel Alam Musfi. Subscribe, terus nyalain loncengnya, dan jangan lupa follow Instagram dan akun sosial media Alam Musfi lainnya. Karena ya aku mau ngasih tahu dulu nih, kita setiap hari, jadi kan aku tuh upload YouTube setiap hari Senin sampai aku lupa. Pokoknya tiga kali dalam satu minggu itu aku upload YouTube. Cuma yang satu harinya itu aku ada live streaming. Jadi setiap hari Minggu aku selalu ngadain live streaming, entah itu di Facebook, YouTube, ataupun di Instagram. Nah, biar kalian gak ketinggalan, makanya jangan lupa di follow akun sosial media Alam Musfi. Nah, Instagram namanya aku taruh di sini ya. Namanya gampang banget, Alam Musfi, sama Facebook juga Alam Musfi, dan juga YouTube Alam Musfi. Pokoknya diikuti aja akun sosial medianya. Kita nanti bakal bahas seputar hewan peliharaan atau reptil-reptil yang biasa dipelihara gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti di live streamingnya kalian ada yang mau nanya-nanya langsung, atau ada yang mau diskusi tentang reptil yang kalian punya atau hewan peliharaan yang kalian punya, kita bisa sharing-sharing aja di situ, oke? Setiap hari Minggu. Nah, jamnya nanti bakal kita tentukan. Pokoknya biar nggak ketinggalan, follow aja di akun sosial media aku. Jangan lupa juga di subscribe ya. Oh iya, terus aku juga punya website resmi. Jadi buat kalian yang masih nyari-nyari atau ada tugas gitu bahas tentang hewan atau reptil kayak gimana sih dan lain-lain, ciri-cirinya dan lain sebagainya, itu bisa kunjungi aja website resmi alammusfi.com. Terus itu udah bahas, tentunya aku ngikutin referensi yang aku anjurkan. Ada referensinya di buku-buku khususnya. Jadi sumbernya jelas. Ciri-ciri umum Bearded Dragon atau BD ini memiliki panjang sekitar 40 sampai 60 cm dari ujung kepala hingga ujung ekornya. Umurnya cukup panjang ya, sekitar 4 sampai 10 tahun untuk Bearded Dragon di alam liar. Dan kalau misalkan dipelihara atau di penangkaran itu sekitar 8 sampai 14 tahun. Tentunya harus melalui perawatan yang tepat juga. Oh iya,
Dragon ini sama seperti jenis kadal yang lain ya, mereka bisa memutuskan ekornya ketika merasa terancam. Namun untuk membedakan si British Dragon dengan jenis kadal yang lain adalah ketika ekor British Dragon ini putus, itu dia nggak bakal kembali lagi kayak kadal-kadal yang lain. Contoh iguana, kalau iguana ekornya ini udah putus, dia bisa balik lagi meskipun perlu waktu yang cukup lama. Namun si British Dragon ini beda banget, dia kalau udah putus ekornya itu udah nggak bisa tumbuh lagi, jadi selamanya dia hidup tanpa ekor gitu. Makanya harus benar-benar kalian jaga dan perhatikan si British Dragonnya. Namun tentunya karena dia tadi tidak bisa menumbuhkan ekornya, ada keistimewaan lainnya yang dimiliki si British Dragon ini, yaitu dia bisa menumbuhkan gigi-giginya. Jadi kalau misalkan dia habis makan makanan atau makan pakan yang keras gitu kan, terus tiba-tiba giginya copot gitu. Ini yang aku punya British Dragon masih kecil ya. Nah, dia tuh bisa numbuhin giginya lagi kayak manusia gitu kan sih. Kalau misalkan giginya copot gitu, kalau masih kecil dia bisa tumbuh lagi giginya gitu. Nah, itu yang keistimewaan yang dimiliki si British Dragon ini. Jadi intinya kalian harus berhati-hati untuk melihara si British Dragon atau BD ini. Soalnya kalau misalkan si BD ekornya ini udah copot, udah putus, itu udah nggak bisa balik lagi. Oke, jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, untuk membedakan jenis kelaminnya, British Dragon jantan itu biasanya berwarna lebih cerah dibandingkan dengan British Dragon yang betina. Warnanya pun cukup beragam ya, tergantung pada spesiesnya. Seperti ada abu-abu, terus ada juga yang orange, ada coklat muda, coklat ataupun hitam. Nah, yang aku punya ini adalah British Dragon yang warna red head hypo sama red hypo. Jadi untuk membedakan jenis kelaminnya nanti bisa dilihat aja dari kecerahan si British Dragon. Nah, untuk membedakan jenis kelaminnya British Dragon yang kalian punya, coba aja cek nih. Jadi biasanya yang British Dragon jantan itu warnanya lebih cerah dibandingkan British Dragon yang betina. Nah, kalau yang seumuran baby gini mungkin belum ini ya, soalnya aku juga belum terlalu tahu nih cara membedakannya. Nanti kita bahas di next video ya untuk membedakan jenis kelamin si British Dragon ini. Oke, jadi ini aku punya ada sekitar 5 ekor yang aku punya. Nanti kita coba cek aja secara visual membedakan jenis kelaminnya itu. Karena sih yang jantan itu lebih terlihat cerah gitu warnanya dibandingkan sama yang British Dragon yang betina. Oh iya, si British Dragon ini kalau misalkan dia merasa terancam atau lagi merasa dirinya berbahaya, itu dia bisa berubah warna, jadi nyesuaiin sama tapi berubah warnanya nggak kayak bunglon ya. Ini tuh lebih ke jadi kayak bisa gelap atau bisa terang gitu. Nah, itu tergantung suhu juga kalau misalkan kayak gitu. Intinya mereka tuh lebih terang saat panas dan juga bisa gelap juga pada saat cuacanya dingin. Jadi silahkan coba aja perhatikan British Dragon yang kalian punya. Oke, kira-kira bener nggak yang aku bilang tadi? Dia bisa berubah warna kayak lebih gelap lebih terang saat kalian kasih cahaya, dan saat cuaca dingin dia lebih terlihat lebih terlihat gelap. Coba aja cek ya. Hal lain yang lebih unik dari British Dragon ini adalah namanya. Yang kalian bisa perhatikan aja namanya, yaitu British Dragon. Sesuai dengan namanya, dragon atau naga. Reptil ini mirip layaknya seekor naga. British Dragon ini dilengkapi dengan sisik atau duri di sepanjang sisi tubuh yang berjajar di lehernya. Nah, saat duri di bagian leher mereka mekar, British Dragon tampak seperti memiliki janggut. Itu untuk British Dragon yang dewasa ya. Coba kalian lihat aja nih fotonya. Jadi ada British Dragon beberapa yang memiliki janggut, yang memiliki seperti janggut kayak gini. Ada juga yang tidak, kayak biasa aja. Nah, janggut tersebut bisa dibilang merupakan bentuk komunikasi dari British Dragon. Misalnya saat British Dragon marah, menakuti musuh, terus curiga, hingga menarik perhatian lawan jenisnya. Jadi si janggut tadi itu untuk yang tadi aku bilang ya. Tapi nggak semua jenis British Dragon ini
punya atau ada janggutnya. Tapi tenang aja teman-teman, meskipun yang tadi aku bilang Brit Regen ini hampir menyeramkan, sedikit menyeramkan, atau yang orang mungkin kalau misalnya kita sebut Brit Regen, oh naga nih, serem nih kayak ini nih gitu, jadi lebih ke apa, dicap menyeramkan. Sebenarnya Brit Regen ini malah lebih lucu dan juga banyak banget jadi lebih populer untuk dipelihara orang-orang gitu, karena karakternya dia yang unik dan juga lucu gitu. Dia punya kebiasaan, jadi dia tuh kayak berkelompok gitu. Jadi kalian kalau misalkan meliharanya bisa disatuin tempat kayak gini. Pokoknya untuk pembahasan gimana setup kandangnya nanti kita bakal bahas di next video, oke? Jadi jangan lupa di subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan info-infonya, karena bukan cuma Brit Regen atau review Brit Regennya aja yang kita bahas, nanti lebih ke mendetailnya sampai gimana caranya ngebreeding Brit Regen. Doain aja supaya aku bisa ngebreeding Brit Regennya, oke? Nah, untuk keunikan si ini nih, oh iya aku belum kasih tahu dia makanannya apa ya. Dia tuh termasuk hewan omnivora atau pemakan segala ya. Jadi dia bisa makan ini, bisa makan bunga, terus juga bisa makan cacing tanah, atau bisa makan ulat-ulat Hongkong. Pokoknya banyak deh yang bisa dia makan, yang penting itu disesuaikan aja sama si ukuran kepalanya ini. Jadi kalau misalkan dia masih kecil, ini biasanya aku kasih ulat-ulat kecil, ulat-ulat Hongkong gitu. Nah, mungkin aku coba juga kemarin sekarang aku lagi coba kasih makan bunga, nggak tahu dimakan apa enggak ini sama dia. Ini bunga satu ya kalau nggak salah. Pokoknya bunga itu kalian cari aja deh makanan yang cocok untuk si ini. Nanti kita bahas di next video, oke? Gimana cara ngasih makannya dan pola makannya tuh kayak gimana, kita bakal bahas di next video. Jadi ini aku khususkan untuk review aja. Oke, ini aku udah 5 ekor, aku tunjukin dulu deh ke kalian. Jadi dia tuh kalau misalkan pas aku lagi jemur, itu mereka tuh selalu numpuk-numpuk gitu. Jadi uniknya begitu tuh si Brit Regen. Nah, ternyata nih Brit Regen ini memiliki kebiasaan yang sangat unik banget. Selain yang keunikan yang aku bilang di awal, ternyata Brit Regen memiliki kebiasaan yang cukup unik, yaitu mereka bisa tidur sambil berdiri. Selain itu, mereka memiliki kemampuan berlari cukup kencang hingga 9 mil per jam. Wow, kencang banget ya. Bahkan nih, menurut artikel yang aku baca, katanya Brit Regen ini bisa berlari dengan 2 kaki seperti manusia. Unik banget kan? Padahal yang kita kenal, Brit Regen ini terkenal lebih kalem dan juga lebih suka menghabiskan waktunya untuk berjemur. Lihat aja deh, pas aku jemur nanti nih, mereka bakal lebih pendiam, jadi berdiam diri gitu. Jadi kayak udah gue mau berjemur aja gitu loh. Tapi ternyata dia memiliki keunikan yang cukup unik banget gitu loh. Oh iya, selain itu dia juga bisa berenang ya. Jadi dia kalau misalkan di air gitu dia bisa berenang. Sama jangan kaget kalau misalkan Brit Regen kalian tiba-tiba tidurnya sambil berdiri. Jangan kaget. Ya intinya sih kalau misalkan kalian mau melihara si Brit Regen, kalian juga harus tahu dulu nih karakternya kayak gimana, terus sifatnya juga kayak gimana, kebiasaan dia di alam kayak gimana, terus kalau misalkan kita melihara kayak gimana, oke? Jadi pas kalian lihat dia, wah kenapa ini kayak gini gitu kan, tiba-tiba, jadi nggak panik lagi. Kayak contoh kemarin tuh ada yang beli di aku, leopard gecko di aku. Kan emang leopard gecko kan kita nggak tahu ya kebiasaan dia tidur kayak gimana. Jadi dia tuh langsung ngechat aku gitu tiba-tiba, "Kak, kok ini leopard gecko-nya tidurnya gini?" gitu, nempelin diri di kandangnya atau gimana gitu kan. Nah, itu mungkin dia belum ngerti atau gimana, makanya udah aku kasih penjelasan ke dia. Jadi ya kalau tidurnya kan terserah dia dong, kalau tidurnya mau kayak gimana aja, yang penting dia tetap sehat gitu. Oke, gimana? Setelah kalian nonton video ini, udah kenal belum? Udah kenal belum sama si Brit Regen yang aku bilang tadi di awal? Nah, kalau misalkan belum kenal atau kalian masih pengen tahu lebih jelas, lebih dalam tentang si Brit Regen, pokoknya nyalain loncengnya aja di channel Alam Yusuf ini biar kalian gak ketinggalan info seputar si Brit Regen ini. Oke? Dan makasih banyak yang udah nonton videonya. Nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam tentang si Brit Regen, mulai dari cara perawatan,
ya cara perawatan, cara ngasih makan dan juga pola makannya seperti apa, terus makanan yang cocok untuk dia apa aja, terus juga sama gimana nge-setup kandangnya, jemurnya harus kayak gimana karena ini cuacanya mungkin agak berubah-berubah ya, kadang panas kadang juga hujan. Nah kita bakal bahas semuanya. Oke, makasih nonton videonya, see you di video selanjutnya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.